Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin bolu ya teman-teman. Nah, untuk satu kali resep ini bisa jadi 3 macam bolu. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama kita siapkan dulu loyangnya ya teman-teman. Yang aku oles ini loyang tulpan ukuran 20 cm. Dan untuk bolu ini nanti aku pakai cetakannya beda-beda ya teman-teman, seadanya loyangnya aja. Kalau teman-teman mau pakai loyang yang sama ukurannya itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti adonannya dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Oke, ini loyangnya dioles dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini kan aku pakai loyang tulpan ya teman-teman. Jadi nanti ini aku taburi dengan tepung terigu. Kalau teman-teman pakai loyang yang kotak atau yang bulat itu nggak perlu dikasih tepung terigu ya teman-teman. Cukup dioles margarin dan bagian bawahnya itu dialasi dengan baking paper ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli loyang tulpan seperti ini bahannya tebal ya teman-teman. Bisa klik link di bawah nomor 25 ya. Dan di toko ini tuh banyak banget ya bentuk dan ukurannya. Buat teman-teman yang mau beli bisa disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Oke, nah seperti ini ya kalau sudah ditaburi dengan tepung terigu. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lalu untuk satu bolunya nanti aku mau rasa pisang ya teman-teman. Nah, ini aku pakai pisang Ambon. Nah, ini aku pakai 2 buah pisang Ambon ya teman-teman, karena ini ukurannya besar. Kalau teman-teman pisangnya ukuran kecil bisa pakai 3 sampai 4 buah ya. Nah, ini aku lumatkan cukup menggunakan sendok garpu ya teman-teman. Buat teman-teman yang pisangnya mau halus, bisa dicoper atau di blender ya teman-teman. Sudah seperti ini ya teman-teman, ini tekstur yang saya inginkan. Selanjutnya ini aku sisihkan dulu. Di tempat lain siapkan wadah yang bersih dan kering ya teman-teman. Masukkan 8 butir telur ayam, 240 gram gula pasir, dan 1 sendok makan SP, bisa pakai TBM atau ovalet ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Kurang lebih selama 7 sampai 8 menit. Pastikan teman-teman pakai wadah atau baskom yang besar ya teman-teman. Soalnya ini nanti adonannya ngembang banget. Kita pakai 8 butir telur ayam, jadi nanti adonannya banyak ya. Dan semisal teman-teman nggak ada mangkok atau baskom yang besar, teman-teman bisa bikin setengah dari resep dulu ya. Dan setelah 8 menit ini adonannya seperti ini ya teman-teman. Kental, putih, berjejak seperti mengkilat gitu ya. Oke, selanjutnya ini aku tambahkan bahan keringnya ya teman-teman. Sambil aku ayak, ini aku masukkan 240 gram tepung terigu protein rendah dan 30 gram susu bubuk. Lalu ini kita saring atau ayak ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil. Sebenarnya ini bisa juga menggunakan metode all in one ya teman-teman. Oke, lalu ini adonannya akan aku mixer kembali ya teman-teman. Sebelum aku mixer, ini adonannya aku aduk dulu supaya nanti waktu kita nyalakan mixernya itu tepungnya tidak berterbangan ya. Nah teman-teman, ini adonannya jadi berat ya teman-teman. Ini aja aku pakai baskom besar ini sampai mau luber. Kemudian ini aku tambahkan 80 gram susu cair full cream. Nah, ini aku mixernya menggunakan kecepatan rendah ya teman-teman. Ini aku pakai kecepatan 1. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya ini aku tambahkan margarin yang telah dilelehkan sebanyak 200 gram. Selanjutnya ini aku mixer ya teman-teman. Karena ini adonannya mau luber, jadi ini mixernya aku ganti dengan spatula ya. Adonannya ini aku aduk menggunakan teknik aduk balik.
supaya margarinnya itu tercampur rata ya teman-teman. Dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bagian dasar wadah ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, kental dan berjejak. Oke, selanjutnya ini aku mau bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Oke, ini ada adonan 600 gram, lalu aku beri pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman. Dan 2 adonan lagi itu masing-masing beratnya 300 gram ya. Ini masing-masing aku tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Untuk adonan 300 gram pertama ini aku tambahkan 75 gram keju yang telah diparut ya teman-teman. Dan adonan 300 gram yang kedua ini aku tambahkan pisang yang telah aku lumatkan di awal tadi ya. Kemudian ini adonannya aku aduk ya teman-teman. Pastikan adonan tercampur rata. Oke, untuk rasanya ini bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan selera. Kalau aku ini pakai pandan, keju, dan pisang ya teman-teman. Oke, ini aku tuang adonan pandan ke dalam loyang tulpan ukuran 20 cm ya teman-teman. Dan ini tadi adonannya sebanyak 600 gram ya. Jangan lupa dihentakkan ya teman-teman, supaya udara yang terperangkap itu bisa keluar. Selanjutnya ini aku ambil loyang tulpan ukuran 18 cm dan ini aku tuang adonan pisang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini nanti masing-masing aku beri topping ya. Untuk adonan pandan ini aku pakai topping meses, dan adonan pisang pakai topping potongan pisang, dan adonan keju toppingnya itu keju parut ya teman-teman. Dan untuk toppingnya ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman nggak mau pakai topping ya nggak apa-apa, bisa di skip. Untuk adonan keju ini aku pakai loyang bulat ukuran 18 cm ya teman-teman. Ini tadi loyangnya aku oles dengan margarin, lalu bagian dasar loyangnya aku kasih baking paper ya. Selanjutnya ini akan kita oven. Untuk ovennya sendiri sebelumnya sudah aku panaskan ya teman-teman. Aku panaskan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 10 menit ya. Nah ini tadi aku masukkan adonan yang pandan dan adonan yang pisang ya teman-teman. Tapi ternyata nggak muat. Jadi untuk yang pertama aku oven ini adonan yang pandan dulu ya. Ini aku oven di suhu 175 derajat. Api atas bawah selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ya teman-teman, sampai adonan itu matang menjadi bolu. Dan ini bolu pandan sudah matang ya teman-teman. Selagi masih panas langsung aku keluarkan dari loyangnya. Nah ini mudah ya teman-teman, matangnya merata nggak gosong. Oke, ini bolu pandannya aku balik ya teman-teman, yang ada toppingnya ini aku taruh di atas. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau suaranya agak berisik, soalnya ini di pinggir jalan raya. Dan ini juga bolu kejunya sudah matang, selagi panas langsung keluarkan dari loyangnya. Dan untuk kertas rotinya jangan lupa dibuang ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini tersisa keju dan pandan aja. Nah, kebetulan tadi tuh mama ke rumah ya teman-teman. Jadi waktu pulang aku bawain yang bolu pisangnya. Jadi ini sisa 2 biji aja. Waktu motong cake ini pastikan pisaunya tajam ya teman-teman, supaya potongannya bagus dan rapi. Bolunya ini lembut ya teman-teman. Walaupun ekonomis, jadi 3 macam bolu. Ini lembut, enak. Ini akan aku icip dulu ya. Bismillah. Ini enak ya teman-teman, tekstur dari bolunya ini lembut, rasanya pas, dan ini mantul banget ya. Untuk yang keju dan pandan ini teksturnya sama ya teman-teman, sama-sama lembut, cuman yang membedakan itu rasanya ya. Ini recommended banget buat teman-teman cobain bikin di rumah ya.
Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.